Di suatu hari, sekelompok orang mati dihidupkan kembali dan berjalan keluar dari kuburan. Mereka dengan tenang menyusuri jalan dengan hening, sementara orang-orang yang melihatnya menyaksikan dengan takjub. Ketika kerumunan semakin besar, Dewan Kota mengadakan pertemuan untuk membahas masalah tersebut. Mereka juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Wali kota mengungkapkan bahwa seluruh dunia sedang menghadapi situasi yang sama dan tidak ada yang tahu apa yang menyebabkan orang mati bisa hidup kembali. Lebih dari 70 juta pria dan wanita telah bangkit kembali di seluruh dunia dan penghitungannya masih terus berlanjut. Di kota mereka saja, hampir 13.000 orang hidup kembali. Rupanya, mereka yang kembali adalah pria dan wanita yang telah meninggal dalam 10 tahun terakhir. Berdasarkan catatan kematian, diketahui bahwa kerumunan tersebut terdiri dari berbagai usia, namun lebih dari 65% di antaranya berusia di atas 60 tahun. Ada satu hal yang unik pada semua individu yang dihidupkan kembali. Mereka semua dalam keadaan sehat, tidak seperti kondisi mereka sebelum kematiannya. Untuk menjauhkan orang-orang ini dari warga sekitar, wali kota meminta pusat komunitas dan gudang setempat untuk menyiapkan tempat penampungan sementara. Dia mengatakan bahwa sangat penting untuk mengumpulkan semua orang tersebut untuk mengidentifikasi mereka dan mengirim mereka kembali ke keluarga mereka karena mereka dianggap sebagai orang yang hidup. Pemerintah memperkirakan bahwa mereka harus menahan para pengungsi yang kembali di fasilitas tersebut selama 3-6 bulan. Tidak lama kemudian, tempat penampungan mulai dipersiapkan. Individu akan ditampung sesuai dengan jenis kelamin dan usia mereka. Istri wali kota, Martha termasuk salah satu orang yang hidup kembali. Seseorang membawanya ke wali kota tapi dia menolak untuk menemuinya dan mengirimnya pulang. Seorang anggota Dewan Kota yang bernama Isham kehilangan putranya yang berusia 6 tahun, Sylvain beberapa tahun lalu. Dia dan istrinya, Vero pergi ke salah satu asrama untuk mencari anak itu. Dalam perjalanan, mereka melihat banyak orang hidup kembali yang sedang melakukan tes dan wawancara dengan pemerintah. Mereka tampaknya tidak memiliki emosi dan tidak mau berbicara dengan yang lain sampai orang lain yang memulai duluan. Pasangan itu menunjukkan foto Sylvain kepada petugas dan mereka diminta untuk menunggu. Mereka juga diberitahu bahwa mereka dapat membawa pulang anak itu atau meninggalkannya di asrama jika mereka belum siap. Ketika anak itu tiba di depan orang tuanya, mereka sangat terkejut. Adegan beralih ke rumah wali kota tempat dia bertemu mendiang istrinya. Dia berlaku seolah-olah dia tidak pernah meninggal, dan bertanya kepadanya mengapa dia terlambat pulang. Sementara itu, rekan kerja Isham, Rachel, berada di rumahnya karena shock dengan kejadian yang baru terjadi. Suaminya, Matthew, meninggal dalam kecelakaan mobil 2 tahun lalu. Namun dia sudah merelakan kepergiannya, jadi dia tidak yakin apakah dia harus menyambut suaminya kembali ke dalam hidupnya. Keesokan harinya, Isha mengatakan kepada Rachel bahwa putranya kembali persis seperti sebelum dia meninggal. Dia juga bertanya pada Rachel apakah dia berencana membawa Matthew pulang, tapi Rachel mengabaikan pembicaraan itu. Dewan Kota mengadakan pertemuan lagi setelah beberapa hari. Mereka kini mengkhawatirkan potensi pengangguran dan masalah perumahan di masa depan. Terlebih lagi, orang-orang yang hidup kembali tersebut lambat dalam bekerja dan mereka tidak dapat berkomunikasi dengan baik. Dewan tersebut juga membahas orang-orang yang dihidupkan kembali mengalami gejala yang mirip dengan orang yang mengalami gegar otak parah, seperti disorientasi, gangguan tidur, dan melamun. Namun fungsi motorik mereka tidak terganggu. Matthew kembali ke pekerjaannya yang lama sebagai arsitek. Namun, dia tidak secepat dulu ketika masih hidup, dan hanya berbicara ketika orang berbicara dengannya. Rachel pun juga masih belum mau untuk menemui dirinya. Tak lama kemudian, masalah lain muncul. Mereka yang kembali mulai berjalan ke hutan pada malam hari. Para peneliti mengira mereka mungkin mencoba mencari tempat yang mereka kenal, atau mungkin saja hanyalah respons terhadap pengalaman traumatis. Untuk mengatasi masalah ini, seorang dokter bernama Gardet mengembangkan obat penenang yang hanya bekerja pada orang yang kembali hidup. Dia juga melatih satpam di asrama untuk menggunakan obat penenang tersebut. Sambil mengamati orang-orang yang tertidur kembali, dia melihat Matthew berpakaian dan berjalan keluar. Penjaga keamanan mengatakan bahwa dia melakukan ini setiap malam dan pergi bekerja. Dokter menganggap ini aneh dan mengikuti Matthew. Di sana, dia melihat sekelompok orang yang kembali mengadakan pertemuan. Menurut penjaga, mereka melakukan hal ini setiap hari. Suatu hari, Rachel pulang kerja ketika dia melihat Matthew mengikutinya dari belakang. Keduanya tidak berbicara tetapi berjalan bersama. Dokter Gardet yang mengamati tingkah laku Matthew mengikuti mereka. Rachel juga masih belum nyaman berada di dekat suaminya yang baru hidup kembali, sehingga dia pergi ke kamarnya dan beralasan untuk istirahat. Di rumah wali kota, dia mengadakan pesta untuk memperkenalkan kembali Martha kepada anggota keluarganya. Namun, di sela-sela makan malam, dia berhenti berbicara dan berjalan menuju hutan. Pengasuhnya mengatakan bahwa dia telah berjalan-jalan di halaman sepanjang hari. Wali kota mengikuti istrinya dan mencoba membawanya kembali ke meja, tetapi dia terus berjalan tanpa penjelasan apapun. Sementara itu, di malam hari, Rachel mendekati Matthew dan memulai percakapan. Dia akhirnya menciumnya dan keduanya akhirnya melakukan hubungan intim di ruang tamu, sementara dokter mengawasi mereka melalui jendela.
Pada rapat dewan berikutnya, seorang wanita mengemukakan fakta bahwa orang yang dihidupkan kembali memiliki suhu tubuh yang lebih rendah dari normal. Oleh karena itu, mereka ditangkap oleh kamera termal sebagai sosok berwarna keputihan. Jadi, dewan memutuskan untuk mengamati aktivitas mereka melalui kamera yang dipasang pada balon udara yang tersebar di seluruh kota. Tujuan utama mereka adalah untuk mengetahui lebih banyak tentang pertemuan malam yang sering diadakan oleh mereka yang hidup kembali di berbagai bagian kota. Ketika kumpulan laporan pertama tiba, ditemukan berita yang mengejutkan. Semua orang yang hidup kembali, baik tua maupun muda, berjalan setidaknya 9 mil setiap hari. Mereka kemudian memutuskan untuk mencari informasi lebih lanjut sebelum memutuskan langkah berikutnya. Suatu hari, Rachel dan Matthew sedang berjemur di samping danau. Rachel, yang awalnya skeptis dengan kembalinya Matthew, kini merasa nyaman berada di dekatnya. Pasangan itu bertemu Dr. Gardet di sana. Dia menjelaskan perilaku Matthew kepada Rachel dan mengatakan kepadanya bahwa dia cepat pulih dari trauma. Pada malam hari, Rachel mendengar suara yang datang dari halaman belakang rumahnya. Rupanya Dr. Gardet telah mengikuti mereka pulang. Saat Rachel menemuinya, dia mengatakan bahwa dia ingin membantunya mengatasi situasi tersebut, mengatakan bahwa dia tahu bagaimana perasaannya. Dia bertanya apakah dia tahu bahwa Matthew bangun di malam hari untuk pergi bekerja. Rachel mengatakan dia hanya kesulitan tidur dan menegaskan suaminya normal. Setelah menyuruhnya pergi, dia kembali ke kamar tidur dan menemukan Matthew ternyata juga terbangun dari tidurnya. Dia bertanya padanya apakah dia sedang menemui seseorang, tapi dia berbohong dan mengatakan dia tidak terjadi apa-apa. Keesokan harinya di tempat kerja, Matthew menyerahkan pekerjaannya kepada atasannya. Tetapi hasil kerjanya buruk sekali. Bahkan ketika bosnya menjelaskan kesalahannya, Matthew masih tetap tidak mengerti. Oleh karena itu, dia dipindah tugaskan ke bagian teknis di perusahaan tempat orang-orang yang kembali bekerja. Dalam pertemuan Dewan Kota berikutnya, pemerintah menyatakan bahwa perilaku normal oleh orang-orang tersebut adalah ilusi. Mereka meniru ekspresi orang hidup dan mengikuti ingatan mereka tentang apa yang biasa mereka lakukan sebelum kematian untuk menciptakan ilusi menjadi normal. Namun mereka sama sekali tidak mampu melakukan pekerjaan kompleks. Di malam hari, Matthew bersiap-siap dan pergi bekerja tanpa sepengetahuan Rachel. Kali ini, dokter tidak sengaja mendengar apa yang mereka bicarakan dalam pertemuan mereka. Mereka sepertinya sedang berdiskusi tentang peta kota dan area sekitar kota. Sementara itu, Sylvain juga terbangun di tengah malam dan menggedor pintu depan rumahnya, ingin keluar. Orang tuanya mengkhawatirkannya. Pihak sekolah juga telah memberitahu mereka untuk membawa Sylvain ke sekolah lain karena dia menakuti anak-anak yang lain. Ibunya menangis dan mengatakan bahwa dia hanyalah ingin melarikan diri dari mereka. Demikian pula, istri wali kota juga mencoba melarikan diri dengan melompat dari pagar namun wali kota menghentikannya. Keesokan harinya dia berbicara dengan Rachel tentang istrinya. Dia khawatir suatu hari dia akan terbangun di malam hari dan istrinya hilang dari rumahnya, tapi Rachel berkata bahwa itu adalah takdir mereka. Semua orang yang hidup kembali berusaha melarikan diri dari rumah mereka dan berkumpul bersama tetapi tidak ada yang bisa memahami apa yang mereka bicarakan dalam pertemuan mereka. Rachel menemui Dr. Gardet hari itu untuk menanyakan bagaimana dia dapat membantu Matthew kembali normal. Namun dokter mengatakan bahwa dia tidak akan pernah bisa mengembalikannya seperti sebelum dia meninggal. Yang bisa dia lakukan adalah mengingat semua yang terjadi sebelum kematiannya. Dokter juga menunjukkan padanya klip Matthew yang mengatakan bahwa dia bertemu Rachel 2 minggu lalu, padahal dia telah meninggal 2 tahun sebelumnya. Rachel kehilangan semua harapan untuk mendapatkan suaminya kembali, dan ketika dia kembali ke rumah, suaminya hilang. Di tempat lain, seorang penjaga keamanan menemukan Matthew dan pengungsi lainnya yang kembali di sebuah lapangan dan mengusir mereka. Di saat yang sama, terdengar ledakan keras. Orang-orang tersebut meledakkan beberapa titik di seluruh kota. Mereka semua turun ke jalan dan menuju terowongan. Wali kota terbangun karena istrinya hilang dan berkeliling mencarinya. Dia akhirnya menemukannya di jalan dan dengan paksa membawanya ke dalam mobil. Namun orang-orang tersebut menghalangi dia untuk pergi. Martha bertanya kepada wali kota apakah dia lelah. Ketika dia tidak menjawab, dia bertanya apakah dia ingin bergabung dengan mereka. Dia merasakan bahwa suaminya berada di ambang kematian. Saat Martha dengan tenang berbicara dengannya, dia meninggal dan bergabung dengan mereka yang hidup kembali. Sementara itu, di rumah Isham, Sylvain masih berusaha melarikan diri. Ibunya melihatnya mengambil kursi, tetapi dia membiarkannya. Di sisi lain, Isham bersikeras bahwa dia akan menjaga anak itu selamanya. Saat mereka berbicara, Sylvain jatuh dari balkon lantai 2. Tetapi dia berdiri seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan bergabung dengan pria yang telah menunggunya. Dalam upaya meredam keributan yang terjadi,
Pihak militer menyerang mereka dengan gas kimia yang membuat mereka koma. Setelah membimbing orang yang dihidupkan kembali ke terowongan, Matthew kembali menemui Rachel. Dia menceritakan semua yang terjadi pada hari kecelakaan mobilnya. Dia ingat bahwa mereka bertengkar dan dia pergi dengan mobilnya dalam keadaan marah. Ketika dia kembali ke rumah, Rachel tidak ada, jadi dia pergi mencarinya. Rachel menjadi sedih mengetahui Matthew sedang mencarinya saat kecelakaan itu terjadi. Dia mengikutinya ke dalam terowongan, dan sambil menangis dia mengucapkan selamat tinggal sebelum dia menghilang ke dalam kegelapan.